Dengan apa ya, kalau yang menara-menara itu, tahu gak Teh Rara? Yang BTS namanya tuh, tapi bukan K-pop ya BTS-nya. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Exponia, selamat siang, selamat malam buat teman-teman Exponia yang nonton di waktu apapun itu ya, yang ada di rumah, yang ada di kampus atau yang ada di kantor mungkin ya. Semoga tetap semangat menjalani hari-harinya. Nah, hari ini tentu aja nih ya, Expo ini nggak akan sendirian, pasti menghadirkan narasumber yang luar biasa. Hari ini kita udah kehadiran narasumber dari Ketua BSO Lepim UPI Purwakarta tahun 2022, Teh Karin. Wih, Halo halo Teh. Teh Rara. Apa kabar Teh Rara? Aduh, aku yang tanya ya. Juga baik. Teh Karin, aduh. Kangen gak sih? Nah, ini ya, sama kenalin nih BSO Lepim itu seperti apa. Oke, halo teman-teman Exponia. Perkenalkan, nama aku Karinda Natali Theophilus dari Prodi PGSD Angkatan 2020. Dan di tahun ini aku alhamdulillah diamanahi sebagai Ketua BSO dari Lepim UPI Purwakarta. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih Lepim itu apa? Lepim itu adalah lembaga penelitian dan pengkajian intelektual mahasiswa. Nah, apa sih gitu ya gunanya ada Lepim ini tuh buat menaungi teman-teman yang pengen belajar tentang kepenulisan, khususnya kepenulisan ilmiah gitu Teh. Nah, aduh udah nyambung banget nih soalnya hari ini tema obrolan kita tuh terkait Gerakan Nasional Literasi Digital yang diadain oleh Kominfo-nya Indonesia. Nah, kenapa aku ngundang Teh Karin? Ya karena kita mau bahas terkait si kepenulisannya itu. Sebelumnya mungkin di Lepim udah pernah ya ngekaji terkait gerakan ini ya. Jadi aku mau tanya sedikit nih tanggapan Teh Karin atau pendapat gitu ya terkait Gerakan Nasional Literasi Digital ini. Oke, makasih Teh Rara atas pertanyaannya. Untuk Gerakan Nasional Literasi Digital ini, setelah yang aku baca-baca gitu ya, cari tahu, dan untuk gerakan nasional ini pasti Kominfo itu memiliki targetan-targetan tersendiri gitu ya Teh, dan juga ada apa ya, beberapa pilar atau modul kalau disebutnya tuh ya, 4 modul, 4 pilar yang menjadi patokan dari Gerakan Nasional Literasi Digital ini. Apa sih itu tuh? Yang pertama ada tentang etika digital, lalu ada budaya digital, ada keterampilan digital, dan juga keamanan digital. Nah, juga ada target-target dari Gerakan Literasi Nasional Digital ini yang emang menurut aku sendiri ini tuh penting banget gitu ya, terutama di saat ini emang era abad 21 gitu ya, yang dimana kita pasti beriringan dengan digital gitu, apalagi Teh Rara gitu ya di prodi PSTI gitu pasti berhubungan dengan teknologi digital, dan aku pun di PGSD di semester nanti dan kemarin tuh udah belajar tentang literasi ICT, dan nanti akan belajar tentang literasi digital juga kebetulan. Nah, penting banget kenapa? Karena dari targetan yang diajukan oleh Kominfo sendiri itu menginginkan apa ya, digitalisasinya tuh merata gitu ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dengan targetannya itu di tahun 2021 uh, seenggaknya sekitar 20 juta dari masyarakat Indonesia itu bisa melek digital gitu, dan di 2024 kalau gak salah gitu itu 50 juta masyarakat Indonesia udah melek digital. Dan dengan cara apa sih Kominfo gitu ya menggerakkannya? Dengan cara apa ya, membangun infrastruktur dari gerakan literasi digital ini, memeratakan gitu dengan apa ya, kalau yang menara-menara itu, tahu gak Teh Rara? Yang BTS namanya tuh, tapi bukan K-pop ya BTS-nya. Ada namanya tuh apa ya, menara-menara untuk digital gitu ya, untuk menyambungkan teknologi ke pelosok-pelosok daerah gitu ya, untuk memeratakan. Dan itu tuh dari Kominfo sendiri udah
memiliki targetannya, misalkan di tahun segini udah berapa ribu BTS yang tersambung di Indonesia, dan tahun selanjutnya juga akan selalu bertambah, dan sampai ke optimalisasinya kayak gitu, sampai Sabang sampai Merauke kayak gitu. Dan emang itu yang mungkin diharapkan sama masyarakat kita gitu ya, bukan cuman di daerah tertentu aja yang emang keren sama teknologinya gitu ya, yang emang sekolahnya tuh udah digital banget gitu ya, segala hal udah menggunakan handphone, tapi juga semua orang yang ada di Indonesia di pelosok daerah bisa merasakan itu, dan menurut aku ini bagus banget gitu. Cuman mungkin ada beberapa poin yang emang harus diperhatikan dari 4 pilar yang tadi. Yang emang udah bagus itu tadi tentang budaya digitalnya emang udah gitu ya, dari Indonesia sendiri masyarakatnya udah berbudaya digital, dan juga dengan apa ya, keterampilan digitalnya udah, tapi hal yang rendahnya itu ada di etika digital dan keamanan digitalnya gitu teh. Ya, aku tertarik sama tadi terkait pilar-pilar yang ada di Gerakan Nasional Literasi Digital. Tadi kan udah sampaikan kalau misalnya dari segi kebudayaan kita udah gitu ya, udah berbudaya digital. Cuman dari etika mungkin ya, nih aku bahas yang etika digital. Kita sambungkan kalau misalnya di penulisan gitu ya. Nah, karya tulis digital ini tentunya harus ada etika digitalnya. Salah satunya anti plagiarisme ya. Jangan sampai terkena plagiarisme, tapi sepertinya masih banyak gitu ya ada plagiarisme gitu di Indonesia. Tanggapan Teh Karin nih terhadap hal tersebut nih kayak gimana Teh? Oke, betul banget ya. Bahkan tanpa kita sadari gitu, mungkin aku atau Teh Rara gitu, orang-orang yang ada di sini tanpa sengaja udah pernah melakukan plagiarisme gitu. Karena emang ada yang setahu aku gitu, ada jenis-jenisnya gitu ya dari plagiarisme ini. Emang ada plagiarisme yang gak sengaja kayak gitu, dan juga yang emang disengaja mah yang emang copy paste langsung gitu ya, langsung jadi bahkan diterjemahkan aja gitu langsung di hak milik, itu juga termasuk plagiarisme gitu yang disengaja gitu. Menurut aku emang bener sekarang marak banget terjadi, bahkan sebelum dari adanya digital juga udah banyak banget gitu ya dari buku-buku cetak. Namun sekarang adanya digital emang lebih banyak peluang untuk orang-orang melakukan plagiarisme, apalagi kan di internet itu banyak banget platform gitu ya, website yang emang semua orang tuh bisa nulis di situ gitu, kayak blogger kan itu bisa nulis di situ. Nah itu tuh bisa menjadi salah satu sumber juga sebenarnya, sumber adanya plagiarisme. Kan kalau misalkan kita nih nulis, kalau dikaitkan sama kepenulisan ilmiah, kalau kita buat karya tulis ilmiah pastinya kita mencari sumber-sumber nih. Nah ada sumber-sumber yang emang harus diperhatikan sama kita, terutama termasuk sumber yang tadi yang ada di internet yang bebas itu tuh kalau bisa jangan dipakai untuk sumber karya tulis ilmiah. Kenapa? Karena semua orang bisa nulis di situ, semua orang bisa nulis di internet itu, dan orang-orang yang nulis di situ tuh belum tentu karyanya orisinil gitu. Jadi kalau misalkan kita ngambil dari situ terus masukin ke KTI kita, bisa jadi kita kena plagiarismenya kayak gitu. Terus untuk etika tadi disambungin sama etika digital gitu, udah di kepenulisan juga sebenarnya ada etika kepenulisan gitu teh, etika kepenulisan ilmiah gitu, etika peneliti sebagai peneliti, yang salah satunya ya tadi harus memiliki karya yang orisinil gitu, harus bertanggung jawab dengan karyanya juga. Terus dari karya-karya yang dibuat itu, karya tulis ilmiah yang dibuat harus memberikan informasi yang jelas, jangan sesat gitu teh, harus yang valid lah. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi cari sumber-sumbernya yang baik gitu teh. Karena emang banyaknya kemudahan gitu ya, kita cari sumber, jadi secara tidak sengaja gitu ternyata itu tuh udah plagiarisme. Iya benar. Berarti aku mau tanya gitu ya, kalau misalnya anggap aja kita lagi nugas gitu ya, bikin makalah, terus aku nih butuh sebuah kutipan dari seseorang mungkin ya, namanya yang kutipan ini aku pernah dengar kalau misalnya kata-kata dari seseorang itu tidak boleh diubah dalamnya. Nah otomatis kan aku tuliskan di dalam karya tulis aku. Nah apakah itu termasuk ke dalam plagiarisme gitu, terindikasi atau seperti apa teh? Nah, tadi mungkin aku udah singgung sedikit tentang jenis plagiarisme, ada yang nggak disengaja dan ada yang disengaja gitu. Nah, untuk yang nggak disengaja ini, tadi salah satunya yang kutipan. Kutipan itu sebetulnya emang harus diparafrase teh, dan kalaupun kita udah parafrase nih kutipan tersebut, tapi kita nggak nyantumin sumbernya, itu termasuk plagiarisme juga gitu. Apalagi kalau kita emang pure gitu,
langsung kutipan itu dipakai lagi gitu ya di kutipan kita di KTI kita itu masuk ke plagiarisme, setahu aku kayak gitu. Jadi lebih baiknya kita parafrase dan juga tetap mencantumkan sumbernya gitu, karena dari apa ya, dan dari kutipan-kutipan tersebut harus dari sumber primernya gitu, nggak boleh dari sumber sekunder gitu. Maksudnya apa sih dari sumber primer tuh emang kutipan dari orangnya langsung, misalkan teknologi adalah bla 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 dari Teh Rara misalkan ya, Teh Rara 2022. Nah itu tuh harus dicari dari Teh Raranya sendiri gitu, nggak boleh misalkan teknologi adalah bla 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 dikutip dalam Teh Rara dalam Karinda misalkan. Nah nggak boleh kayak gitu, itu termasuk kutipan dari sumber yang sekunder. Jadi kita harus kutipan yang dari sumber primer dan juga harus memparafrasenya, dan jangan lupa mencantumkan sumbernya dari mana gitu Teh. Betul, berarti harus benar-benar dicari dari orang yang Iya, betul menulis banget. itunya ya. Dikutip lagi. Iya, soalnya bakal apa ya, memicu hal yang rancu gitu. Kalau kayak omongan nih, aku ngomongin A gitu ke Teh Rara, nanti orang lain dengar dari Teh Rara beda lagi gitu kan. Kayak gitu sih. Sama. Kita lagi sini. Iya, ada yang berubah gitu, walaupun berubah sedikit gitu kan, tapi ya apa ya, mengancam juga gitu ya. Dampaknya berarti ke karya tulis itu sendiri ya. Iya. Takutnya nanti jadi nggak valid ya. Iya, betul banget. Betul. Kalau misalnya seperti itu berarti gimana sih gitu kan, eksponnya di sini rata-rata banyak yang mahasiswa ataupun masyarakat umum mungkin yang mau menulis karya tulis digital. Gimana sih cara menyadarkan gitu ya pentingnya menulis karya tulis sendiri itu tanpa plagiarisme gitu. Oke, nah ini mah sebagai reminder buat diri aku juga gitu ya, buat kita semua, gimana biar kita sadar nih bahwa kita tuh harus diperhatikan gitu ya plagiarismenya. Yang pertama sih menurut aku harus jujur, benar-benar harus jujur, itu kunci utamanya. Karena jujur jujur kalau data yang kita ambil, informasi yang kita ambil itu tuh dari orang lain juga gitu. Yang pertama dari ide itu harus benar-benar dicantumkan sumbernya tadi juga ya, harus jujur itu tuh milik orang lain juga gitu. Dari ide, dari data-data, misalkan dari gambar, dari tabel-tabel. Nah itu kalau misalkan kita ngambil dari orang lain, emang harus cantumkan juga sumbernya. Bahkan kalau misalkan gambar dari Google kayak gitu, kita benar-benar harus cantumkan sumbernya. Dan kalau lebih baik ya gitu dalam KTI itu, kalau kita mencantumkan gambar, lebih baiknya kita menggambar sendiri gitu, hasil desain kita sendiri. Dan juga tadi yang kutipan juga kita harus diperhatikan gitu, kutipannya dari sumber yang primer kah, dari sumber sekunder kah gitu kan, harus diperhatikan. Dan juga kutipannya itu benar-benar kita harus parafrase gitu, nggak main copy paste kayak gitu. Dan tetap walau udah diparafrase, tetap harus dicantumkan juga sumbernya. Mungkin ada juga ya website gitu ya, platform yang emang menyediakan untuk parafrase otomatis kayak gitu. Tapi kalau aku jarang sih menggunakan yang kayak gitu, pernah sekali tapi kayak kurang meyakinkan gitu, karena takut jadi malah kena plagiarisme, karena kata-kata yang udah aku masukin ke parafrase itu jadi kan udah ada jejak digital di Google-nya gitu ya. Nanti kalau pas dicek ke plagiarisme takutnya kena kayak gitu. Mungkin bisa aja kita menggunakan platform itu, tapi setelah sama platform itu diparafrase, kita parafrase lagi kayak gitu. Dan tadi sumber-sumber juga harus jelas. Kita cari artikel-artikel, lebih baiknya jurnal-jurnal yang terpercaya gitu, jangan dari internet yang emang semua orang bisa nulis di situ. Dan juga dari buku lebih baiknya juga kayak gitu. Dan banyak juga jurnal-jurnal sekarang kayak Google Scholar, itu kan udah banyak banget gitu ya, yang kita bisa cari data di situ. Kayak gitu sih, harus jujur intinya. Iya, jujur, terus Iya. cari sumber-sumber yang memang terpercaya Terpercaya, benar banget. Jangan kayak cuman yang di blog-blog Iya, gitu ya, benar itu banget. nggak valid mungkinnya nanti Iya, benar datanya yang kita dapat. Iya. Nah, tadi ngomongin terkait parafrase di web-web yang ada di Google gitu ya, yang gampang kita jumpai di browser. Dari Teh Karin kan tadi udah mungkin mau coba, cuman jarang gitu ya, dan pas coba juga nggak yakin gitu terkait hal itu. Nah, gimana nih kita kasih tau lah ke teman-teman, maksudnya Teh Karin boleh spill sedikit gitu rekomendasi dari Teh Karin kalau misalnya kita butuh gitu, istilahnya butuh tools untuk parafrase selain
tulis sendiri, parafrase sendiri. Tools yang Teh Karin rekomendasikan itu yang mana gitu? Ada namanya tuh sebenarnya kalau kalian cari gitu ya di Google itu banyak banget platform-platform yang menyediakan untuk parafrase otomatis kayak gitu. Tapi yang aku tahu tuh namanya Unplug, kalau nggak salah Unplug atau Unplug apa ya namanya lupa. Tapi ada lagi apa ya parafrase parafrase apa gitu yang pernah aku pakai, dan di situ mungkin yang pernah aku coba, dan nanti kalau teman-teman udah coba di situ lebih baiknya kata-katanya diparafrase lagi sama diri sendiri. Dan juga mungkin aku mau ngasih tips juga gitu ya, gimana sih cara kayak kan misalkan kalian buat kata ini terus banyak banget sumber-sumber yang kalian dapat, terus bingung nih mau dicantumin di data yang mana di KTI kita. Nah, kalau aku pernah dapet saran gitu ya dari seseorang, kita tuh kayak buat literatur map gitu, terus ditabelin uh, sumber-sumber yang udah kita dapat, terus kutipan-kutipan yang udah kita dapat yang nyambung sama KTI kita. Nanti kita buat tabel, ini kutipan yang aslinya, terus ini penulisnya, terus nanti kita dari kutipan itu langsung parafrase sendiri gitu di tabel yang ini, di tabel yang satu lagi. Jadi mungkin itu bisa memudahkan kita untuk memparafrase kayak gitu. Nah, itu kan udah gitu ya parafrasenya mungkin. Nah, nanti kan pasti sebelum kita publikasi nih karya tulis ini, kita cek dulu gitu ya plagiarismenya. Nah, dari Teh Karin gitu ya, web atau tools apa gitu yang cek plagiarismenya itu mungkin udah benar-benar valid lah istilahnya. Soalnya dari aku pribadi gitu ya, misal aku cek di web yang ini udah segini, udah kecil lah gitu. Di web yang ini ternyata masih gede banget gitu ya. Nah, itu gimana tuh Teh? Oke, mungkin di sini teman-teman udah gak asing sama yang namanya Turnitin gitu ya. Nah, itu juga yang disarankan sama jurnal-jurnal yang emang kita mau publikasi, di situ harus ada syaratnya tuh harus tercek plagiarismenya sama Turnitin kayak gitu. Nah, kenapa Turnitin emang yang lebih baik dari cek plagiarisme yang lain gitu ya? Karena emang udah ada akreditasinya lah ya, kalau udah ada uji cobanya gitu. Dan untuk Turnitin ini mungkin nggak semua orang punya juga gitu aksesnya. Kalau biasanya gitu kayak ada yang open jasa nih buat cek Turnitin 2.000, 5.000 misalkan satu ngeceknya, biasanya ada kayak gitu. Tapi kita bisa juga beli akunnya langsung kayak gitu di Turnitin. Banyak juga kayak beli di online shop, itu banyak banget gitu ya untuk beli Turnitin. Karena kalau misalkan kita cek plagiarisme di yang gratis gitu ya, di web-web yang gratis, bener kata tadi Teh Rara bilang ngecek di yang A itu hasilnya misalkan 50% gitu, di yang B malah gede 70%. Kenapa? Karena kalau yang secara logis, kalau yang aku pikirin gitu ya, kan kita tadi mungkin udah disinggung juga, kalau kita misalkan ngecek di website A, pertama kali nih KTI kita disimpan di jejak digital itu mungkin masih 50%. Tapi pas kedua kalinya jadi gede, kenapa? Karena udah ada jejak sebelumnya gitu loh. Jadi udah ada, oh ini ada kata-kata yang sama karena yang sebelumnya juga sama kata-katanya kayak gitu. Mungkin itu yang bisa menjadikan web A dan yang lainnya itu jadi berbeda gitu tingkat plagiarismenya, itu sih Teh. Mungkin untuk yang paling inilah yang paling istilah yang paling baik udahlah pakai Turnitin aja sih yang paling terpercaya. Dan di situ tuh apa ya, detail banget gitu Teh untuk persentase segala rupanya. Dan dari Turnitin tuh kita jadi ada, si Turnitin tuh tahu kita nyari kata-kata itu dari web yang mana, dari jurnal yang mana, dari artikel yang mana, kita udah mengunjungi artikel yang mana gitu. Karena emang di jurnal yang kita kutip itu ada apa ya, notif ke si penulisnya gitu bahwa si kutipan itu tuh udah ada yang ngutip loh kayak gitu. Tuh, jadi emang paling aman dan terpercaya itu Iya, benar banget gitu ya. Benar banget. Terus semisal si karya tulis digital ini udah dipublikasi di platform digital, terus kita tuh pengen ngelindungin karya tulis kita ini Teh, sebenarnya ada nggak sih undang-undang atau dasar hukum untuk perlindungan karya tulis digital ini? Oke, ada Teh untuk apa ya? Bentar ya, aku takut salah. Ada undang-undangnya tuh, selain undang-undang hak cipta, itu tuh yang aku lihat juga gimana sih sistem undang-undang hak cipta. Kalau misalkan Teh Rara cari nih jurnal-jurnal artikel dan itu tuh nggak full gitu loh Teh, nggak bisa baca full text.
Nah, itu tuh dilindungi sama Undang-Undang Hak Cipta gitu. Jadi berbayar. Nah, itu copyright. Nah, itu juga sebagai bentuk perlindungan dari karya tulis gitu. Dan kalau misalkan sanksi ini, sanksi bagi tindakan plagiat ini mah ya, itu ada diatur sama Permendiknas nomor 17 tahun 2010 itu tentang tindakan plagiat di perguruan tinggi gitu teh. Gitu. Iya, untuk sanksinya berarti bisa kita kena sanksi ya? Iya, betul banget, kita kena sanksi dan juga mungkin jadi apa ya, reputasi buruk juga untuk penulisnya itu sendiri gitu. Dan kalau boleh aku cerita gitu ya, dari teman-teman sendiri, teman-teman di sini kalau misalkan mau publikasi di platform digital gitu ya, kalau di media massa misalkan kayak di berita-berita kayak gitu, benar-benar harus perhatikan persyaratannya. Kenapa? Karena aku pernah mengalami sendiri, aku publikasi di media massa, salah satu media massa, dan di 2021 aku publikasi. Terus itu kan atas nama Karinda misalkan ya, si judul itu oleh Karinda. Tapi pas aku cek lagi di tahun 2022 itu udah ganti nama, bukan nama aku lagi. Aku kayak kaget banget gitu teh. Pas awal kok ini tulisan aku oleh Karinda dulu, bener-bener di SS juga untungnya gitu ya. Pas di tahun 2022 kok namanya jadi nama orang lain gitu kan. Pas aku tuh bingung gitu kan, nanya-nanya ke yang berpengalaman kayak gitu. Terus katanya coba cek lagi di persyaratan-persyaratannya katanya, dan emang benar itu aku nggak ngeh banget di persyaratannya itu kayak di MOU-nya gitu ya. Itu tuh mengatakan bahwa kalau misalkan yang udah dipublish di situ tuh bakal menjadi hak cipta mereka kayak gitu. Jadi suatu saat bakal diambil alih kayak gitu. Dan aku tuh kayak aduh pasrah, bener-bener kayak ya udah Rin sekarang mah kalau misalkan publikasi bener-bener di jurnal aja gitu daripada di media massa yang emang persyaratannya kayak gitu yang lebih baik ya mending di jurnal-jurnal aja gitu teh. Berarti emang tuh dari sananya gitu ya. Ah. Emang ada perjanjian Bener banget. harus diperhatikan banget syarat-syarat. Tadi kita udah, ini kalau diomongin terus ya kayaknya bakal panjang. Iya. Ini ya kiat-kiatnya seperti apa mungkin kita bisa obrolin lagi nanti di Siap. gitu ya untuk yang lain juga. Nah, berarti dari Gerakan Nasional Literasi Digital ini kita bisa benar-benar bantu dukung gitu ya. Semoga Dapat. dengan adanya pembicaraan kita kali ini nih terkait untuk menyadarkan teman-teman semua anti plagiarisme itu seperti apa, semoga bisa bantu nge-campaign Gerakan Nasional Literasi Digital yang diadakan Kominfo ini agar sukses dan berhasil gitu. Amin. Terima kasih Teh Karinda untuk hari ini udah sharing ilmunya yang luar biasa nih buat teman-teman ya. Hati-hati dalam menulis karya tulis digital karena jejak digital itu pasti ada. Iya, betul banget. Terima kasih Teh Karin sekali lagi. Semoga Lepim tetap terus berjalan dan maju. Amin. Gitu ya, banyak menghasilkan karya tulis. Amin. Jangan lupa join Lepim juga ya untuk maba. Dan Terara juga Lepim ya. Nanti buat mahasiswa baru mungkin yang nonton di sini. Oke, seperti itu aja kayaknya untuk obrolan kita hari ini. Boleh Teh Karin, dadah. Dadah. Terima kasih semuanya. On the road, try to find what we had before. Get the spark, ignite